Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Fauzi Bakri MSI dan teman-teman pendidikan fisika. Perkenalkan, nama saya Farizal Miko. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek fisika nuklir saya yang berjudul eh, Penanggalan Radioaktif, Mengunci Waktu dengan Fisika Nuklir, Teori dan Perhitungan Penanggalan Radioaktif. Oke, baik. Di sini ada pengantarnya, teman-teman. Bagaimana alam membaca waktu? Nah, manusia mengukur waktu menggunakan siklus benda langit, seperti hari, bulan, tahun. Alam semesta mengunci rekaman waktunya di dalam skala yang jauh lebih fundamental, yaitu inti atom. Penanggalan radioaktif atau radioactive dating yang akan kita bahas pada hari ini, oke, yaitu metode yang menentukan usia absolut suatu objek seperti fosil, batuan, dan umur bumi berdasarkan perbandingan jumlah isotop radioaktif induk terhadap isotop anak hasil peluruhannya. Metode ini bekerja layaknya jam pasir kuantum yang berjalan konstan secara absolut sejak sistem tersebut mengkristal atau. Baik, selanjutnya kita ke materi lembah kestabilan atau Valley of Stability. Nah, inti atom tersusun atas proton, yaitu Z, bermuatan positif dan neutron, N, yang netral. Gaya nuklir kuat bertarung mempertahankan keutuhan inti dari gaya tolak elektrostatik kolom antar proton. Valley of Stability atau lembah kestabilan. Untuk inti ringan, Z kurang dari 20, kestabilan dicapai saat jumlah neutron setara dengan proton. N sama dengan Z, rasio 1:1. Untuk inti berat, Z lebih dari 20, diperlukan lebih banyak neutron, N lebih besar dari Z, sebagai peredam gaya tolak kolom, rasio bergeser mendekati 1,5:1. Jika rasio neutron-proton menyimpang dari pita kestabilan ini, inti atom menjadi tidak stabil dan pasti menurun. Eh, gambar di kanan itu yaitu ada eh, lembah kestabilan ya dan drip line seperti itu teman dari buku Prasa. Nah ini yang drip line-nya atau garis batas ekstrim ya. Nah, seberapa banyak neutron atau proton yang dapat ditampung oleh sebuah inti sebelum ia hancur spontan? Jawabannya ada pada drip lines. Neutron drip lines atau garis batas neutron adalah batas di mana penambahan satu neutron lagi akan menyebabkan neutron tersebut langsung terlempar keluar seketika secara spontan karena tidak bisa diikat oleh inti. Kemudian ada proton drip line atau garis batas proton, yaitu batas di mana gaya tolak kolom sangat besar sehingga penambahan satu proton lagi akan menyebabkan proton langsung terpental keluar. Kemudian peta nuklida terikat secara ketat di antara kedua garis ekstrem. Sama grafiknya dari buku Prasad. Selanjutnya itu ada jarum transmutasi menuju kestabilan. Inti tidak stabil di luar lembah kestabilan akan bertransmutasi atau meluruh demi mencapai konfigurasi energi minimum. Peluruhan beta minus terjadi pada inti kaya neutron di atas lembah. Neutron berubah menjadi proton. N menjadi proton ditambah elektron ditambah Va. Peluruhan beta plus atau tangkapan elektron, elektronskop, elektron capture terjadi pada inti kaya proton di bawah lembah. Proton berubah menjadi neutron. Proton ditambah elektron, hasilnya adalah neutron ditambah Va. Kemudian yang berikutnya ada peluruhan alfa, terjadi pada inti sangat berat, A lebih dari 140. Memancarkan inti helium 4He2 untuk memangkas ukuran atom secara masif. Di sini saya mengambil gambar dari Prasad, gambar 6.2 yaitu posisi peluruhan eh posisi peluruhan produk di inverse Z. Selanjutnya di sini ada konsep waktu paruh dan umur rata-rata. Jadi waktu paruh atau tes tengah adalah waktu yang dibutuhkan agar separuh dari jumlah inti induk radioaktif meluruh menjadi atom anak. Diturunkan dari saat NT sama dengan setengah N0. Nah, setengah N0 sama dengan N0 eksponensial pangkat minus lambda T setengah. Jadi eh, kita substitusi T setengah sama dengan ln 2 dibagi lambda. eh, ln 2 hasilnya itu 0,693 lambda. Selanjutnya umur rata-rata atau tau
yaitu umur hidup ekspektasi rata-rata dari seluruh atom sebelum melurut, berdasarkan perhitungan integral dari nol hingga tak hingga. Tau yaitu setengah lambda. Nah, hasilnya itu adalah 1,44 kali T setengah. Waktu paruh bersifat konstan mutlak, tidak bergantung pada jumlah awal, umur zat, maupun lingkungan. Seperti itu. Selanjutnya ada daftar isotop geokronologi. Nah, setiap unsur memiliki laju dan durasi peluruhan yang khas, disesuaikan dengan skala waktu geologis target penelitian. Untuk isotop indokarbon 14, isotop anaknya yaitu nitrogen 14, waktu paruhnya 5.730 tahun, target penanggalannya itu material organik muda kurang dari 50.000 tahun. Selanjutnya ada isotop induknya yang itu uranium 235, isotop anaknya itu timbal 207, waktu paruhnya 704 juta tahun, target penanggalan yaitu batuan tua dan kristal zikron. Selanjutnya itu ada isotop Indo kalium 40, isotop anaknya argon 40, waktu paruhnya 1,25 miliar tahun. Target penanggalan yaitu ada batuan vulkanik dan mineral geologis. Yang selanjutnya ada isotop induk uranium 238, isotop anak menjadi isotop anaknya timbal 206, waktu paruhnya 4,47 miliar tahun. Target penanggalannya yaitu batuan purba dan estimasi usia. Seperti itu. Selanjutnya itu ada materi rantai peluruhan beruntun atau Batman equation. Di alam, sebuah atom radioaktif N1 seringkali tidak meluruh langsung menjadi anak yang stabil. Ia meluruh menjadi anak N2 yang juga radioaktif, yang kemudian meluruh lagi menjadi cucu N3 hingga akhirnya mencapai keadaan stabil, yaitu NK. Lanjut, perubahan akumulasi unsur anak ke I dinyatakan dalam persamaan diferensial bertingkat, yaitu dNi per dt sama dengan lambda I min 1 kali Ni min 1 dikurang lambda I dikali Ni. Persamaan ini diselesaikan secara umum melalui Batman equation. Ni T sama dengan Ni 0 eksponensial pangkat minus lambda 1 T. N2 T sama dengan N1 kali 0 eh, lambda 1 per lambda 2 dikurang lambda 1 dalam kurung eksponensial pangkat min lambda 1 T dikurang eksponensial min lambda 2 T. Sini ada saya lampirkan eh, rantai peluruhan uranium 238 seperti itu ya. Oke. Materi berikutnya itu ada kesetimbangan sekuler atau sekuler equilibrium. Yaitu syarat terjadinya kesetimbangan sekuler, waktu paruh atom induk jauh lebih panjang dibandingkan anak radioaktifnya. Yaitu T setengah pangkat 1 lebih besar dari T setengah atau lambda 1 kurang dari sama dengan lambda 2. Seperti itu. Untuk prinsip kerja kesetimbangan sekuler, karena induk meluruh sangat lambat, jumlah atom induk N1 konstan dalam waktu pengamatan singkat. Anak N2 meluruh dengan sangat cepat begitu terbentuk. Setelah melewati waktu yang cukup lama, T lebih dari sama dengan T setengah pangkat 2. Laju pembentukan anak dari induk akan tepat sama dengan laju peluruhan anak itu sendiri, yaitu lambda 1 N1 sama dengan lambda 2 N2, atau aktivitas induk sama dengan aktivitas anak. Fungsi geokronologi itu menjaga agar rasio aktivitas di dalam batuan beku tua tetap seimbang dan terukur tanpa distorsi fluktuasi lokal. Di sini ada gambar dari buku Prasad, figur 64, secular equilibrium between the daughter and the parent activities. Bisa dilihat ya, kalau di sini ada sumbu Y-nya aktivitas dan sumbu X-nya waktu gitu ya. Kalau daughter itu semakin meningkat, parentnya itu semakin berjalan waktu dia akan menurun seperti itu. Oke, di sini ada materi berikutnya, kesetimbangan transien atau transient equilibrium. Syarat terjadinya kesetimbangan transien yaitu waktu paruh atom induk masih lebih panjang daripada anak radioaktifnya, tetapi tidak ekstrim. Yaitu T setengah 41 lebih dari T setengah pangkat 2 atau lambda 1 kurang dari lambda 2. Prinsip kesetimbangan transien yaitu jumlah induk N1 berkurang secara terukur selama pengamatan.
Karena lambda 2 lebih dari lambda 1, rasio aktivitas anak terhadap induk akan mencapai nilai konstan setelah waktu tertentu. Di sini saya menambahkan aktivitas anak dibagi aktivitas induk sama dengan lambda 2 per lambda 2 dikurang lambda 1 lebih dari 1. Aktivitas anak akan sedikit melebihi aktivitas induk. Kemudian keduanya meluru bersama-sama mengikuti laju peluruhan induk atau lambda 1. Di sini saya lampirkan dari grafik kesetimbangan transient. Di sini ada penjelasannya transient equilibrium between the daughter and the parent activities. Dari buku Prasad juga. Eh, Kurang lebih sama ya. Untuk aktivitasnya untuk daughternya ketika di nol dia akan mencapai titik seimbang dan akan melebihi parentnya seperti itu ya. Nah, untuk parentnya dari detik satu dia akan lama-lama turun sering berjalan waktu seperti itu. Oke, kita masuk ke metode karbon 14, mekanisme jam kosmik organik. Pembentukan kosmik di atmosfer. Radiasi kosmik memicu pelepasan neutron bebas atau 10 n. Maaf ini agak kegeser gitu. Nanti saya beri. Yang menabrak nitrogen 14 udara. Di sini ada persamaannya 10 n ditambah 14 7 n. Ini neutron, ini nitrogen, menghasilkan 14 6 karbon ditambah 11 hidrogen. Kemudian siklus kehidupan. Karbon 14 bereaksi dengan oksigen membentuk CO2 radioaktif yang diserap tumbuhan lewat fotosintesis, lalu dikonsumsi hewan. Selama organisme hidup, rasio 14C per 12C di dalam tubuhnya konstan setara dengan atmosfer. Jam kematian dimulai ketika mati, pertukaran karbon berhenti. Jumlah 14C mulai menyusut secara eksponensial tanpa adanya supernova. Dengan memproses aktivitasnya, kita tahu waktu mati. Di sini saya melampirkan foto kayak bagan atau pantai gitu ya, produksi distribusi peluruhan gitu dari metode karbon 14. Dari cosmic ray sampai dissolved CO2 carbonate bicarbonate. Selanjutnya yaitu ada materi metode kalium, argon, dan batuan vulkanik. Nah, di sini ada keunikan metode. Kalium 40 adalah logam padat yang meluruh menjadi argon 40, sejenis gas mulia inert. Nah, untuk proses penyusunan jam yang pertama, langkah 0. Saat magma cair meletus dari gunung berapi, suhunya sangat tinggi, menyebabkan semua gas argon terlepas ke udara bebas. Jam geologis diatur ulang ke angka 0, atau N argon sama. Langkah kedua, langkah pembekuan atau kristalisasi. Magma membeku menjadi batuan padat. Kristal batuan mengunci atom kalium 40 di dalam. Dan selanjutnya, yang langkah ketiga, langkah akumulasi. Sering waktu geologis berjalan, kalium 40 di dalam batu membeku meluruh perlahan, menghasilkan gas kalium 40 yang kini terperangkap secara permanen di dalam ruang kisi kristal batuan. Berikutnya yaitu ada metode uranium, timbal, dan kristal zikron. Nah, kristal zikron ZrSiO4, mineral yang sangat keras, tahan abrasi, pelapukan, dan suhu metamorfosis tinggi, dianggap sebagai kapsul waktu geologis terbaik. Sifat kimia unik zikron. Saat kristal zikron terbentuk dari magma, ia menolak keras masuknya atom timbal karena ukuran ionnya tidak cocok dengan struktur kisi kristal. Sebaliknya, zikron dengan senang hati menerima atom uranium sebagai pengganti zikronium. Eh, Nanggalan atau dating tanpa kontaminasi. Saat zikron lahir, jumlah timbal awal di dalamnya dijamin 0%. Semua timbal yang terdeteksi di dalam zikron saat ini dipastikan 100% merupakan hasil peluruhan uranium sejak kristal terbentuk. Nah, di sini ada soal nomor 1, perhitungan usia fosil kuno pakai karbon 14. Soalnya yaitu sebuah sampel kayu kuno dari makam Mesir menunjukkan aktivitas spesifik 14C sebesar 0,1075 Bq per gram karbon. Diketahui bahwa kayu segar dari pohon hidup saat ini memiliki aktivitas awal 0,215 Bq per gram. Jika konstanta peluruhan lambda untuk 14C adalah 1,21 kali 10 pangkat 4 per tahun, hitunglah usia makam tersebut. Oke, untuk solusinya itu tulis persamaan aktivitas sisa AT dibagi A0 sama dengan eksponensial pangkat minus lambda T. Masukkan nilai dari soal 0,1075 dibagi 0,215, itu hasilnya sama dengan 0,5. Kemudian sama dengan eksponensial pangkat minus
1,21 kali 10 pangkat min 4 kali T. Gunakan operasi logaritma natural atau ln. Ln 0,5 sama dengan minus 1,21 kali 10 pangkat min 4 kali T. Didapat ln 0,5 itu minus 0,693 sama dengan minus 1,21 kali 10 pangkat min 4 kali T. Selesaikan untuk mencari waktu T. T sama dengan minus 0,693 per minus 1,21 kali 10 pangkat min 4. Hasilnya itu 5.727 tahun. Jadi kesimpulannya, usia arang makam tersebut adalah sekitar 5.730 tahun. Atau setara dengan satu kali periode waktu paruh 14 C. Selanjutnya di sini ada soal 2, yaitu metode rasio batuan vulkanik atau KAR. Soalnya saya bacakan. Sebuah sampel batu basal vulkanik dianalisis di laboratorium menggunakan spektrometer massa. Ditemukan rasio jumlah atom argon 40 terhadap kalium 40 di dalam batuan adalah 3:1. Jika waktu paruh kali 40 adalah 1,25 kali 10 pangkat 9 tahun, berapakah usia geologis batuan vulkanik tersebut? Untuk solusinya yaitu tentukan jumlah awal induk NO. NO sama dengan N induk ditambah N anak. Sama dengan 1 kalium ditambah 3 argon. Hasilnya 4 bagian. Hitung fraksi sisa unsur induk NT dibagi N0. NT per N0 sama dengan 1/4. 1/4 hasilnya 0,25. Kita jadikan persen yaitu 25%. Hubungkan fraksi sisa dengan jumlah siklus waktu pari. Jadi setengah pangkat N sama dengan 1/4. Setengah pangkat N sama dengan setengah pangkat 2. N sama dengan 2 siklus. Hitung usia geologis T. Oke, T sama dengan N kali T setengah. 2 kali 1, nah kita substitusi. 2 kali 1,25 kali 10 pangkat 9 tahun. Hasilnya 2,5 kali 10 pangkat 9 tahun. Jadi, usia batuan vulkanik tersebut adalah 2,5 miliar tahun. Selanjutnya itu ada soal nomor 3, presentasi sisa unsur U235. Sebab batuan purba di Greenland terdeteksi memiliki usia geologis 2,112 kali 10 pangkat 9 tahun. Jika waktu waruh uranium 235 yang terkandung di dalamnya adalah 704 kali 10 pangkat 6 tahun, tentukan persentase uranium 235 mula-mula yang masih tersisa di dalam batuan saat ini. Solusinya itu samakan orde pangkat satuan waktu ke basis juta tahun atau 10 pangkat 6 tahun ya. Usia batuan T itu diketahui 2,112 kali 10 pangkat 9 tahun. Di sini, oh ini tadi masih koma ya. Nah, sekarang jadiin juta tahun jadi 2112 juta tahun. Kemudian ini waktu paruh T setengah. Di soalnya 704 kali 10 pangkat 6 tahun sama saya 704 juta tahun. Nah, sekarang udah sama basisnya 10 pangkat 6 gitu ya. Hitung jumlah siklus waktu paruh yang terlewati. Nah, N sama dengan T dibagi T setengah. Kita substitusi 2112 dibagi 704. Hasilnya 3 siklus. Kemudian kita hitung sisa fraksi atom uranium 235. Nah, sisa sama dengan setengah pangkat N. Setengah pangkat 3. Berarti 1/8 bagian. Nah, ubah fraksi menjadi nilai presentase. Ya, presentasinya itu 1/8 kali 100% itu 12, jadi uranium 235 yang masih tersisa di dalam batuan purba tersebut saat ini adalah 12,5% dari kandungan awan. Oke, kesimpulan. Penanggalan radioaktif didasarkan pada hukum statistik probabilitas peluruhan kuantum yang tidak dapat diganggu-gugat oleh lingkungan makroskopis bumi. Keseimbangan mekanika kuantum di dalam lembah kestabilan, Valley of Stability, menjaga keteraturan transmutasi zat. Memahami transisi energi tingkat inti seperti efek terowongan dan kesetimbangan sekuler adalah fondasi keakuratan interpretasi sejarah geologis ke bumi kita. Oke, eh, oke. Eh, paling presentasi proyek fisika nuklir saya sampai sini saja. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.